Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fadli dari kelas PM2C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistika dan probabilitas. Oke. PPT ini disusun oleh Muhammad Nur Fadli dengan NIM 2304064 dan Dwi Siti Fadilah dengan NIM 2304060. Oke, next. Yang pertama ada pengertian probabilitas. Probabilitas adalah salah satu materi dari cabang ilmu matematika, yaitu statistika, yang memiliki banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kenyataan, banyak kejadian yang tidak pasti dan probabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar kemungkinan kejadian itu akan terjadi. Probabilitas dinyatakan sebagai angka antara 0 dan 1, di mana probabilitas 0 berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi. Probabilitas 1 berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Nilai probabilitas antara 0 dan 1 mencerminkan peluang terjadinya peristiwa. Oke, next. Aturan dasar probabilitas. Yang akan saya jelaskan yaitu ada 3 submateri. Yang pertama adalah aturan penjumlahan dan perkalian, yang kedua adalah simple event, dan yang ketiga adalah teorema Bayes. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan aturan penjumlahan. Pengertian dari aturan penjumlahan sendiri yaitu aturan penjumlahan dilihat dari sifat paling meniadakan atau tidak dari dua buah peluang kejadian. Dua peristiwa dikatakan saling meniadakan jika kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya, seorang mahasiswa membeli paket data untuk keperluan belajar online. Ia membeli 2 paket data 10 GB seharga 100.000 dan 1 paket data 5 GB seharga 50.000. Berapakah jumlah total uang yang dikeluarkan untuk membeli paket data tersebut? Next, jawabannya adalah total harga untuk paket data 10 GB adalah 2 paket dikali 100.000 sama dengan 200.000. Untuk total harga untuk paket data yang 5 GB yaitu 1 paket dikali 50.000 sama dengan 50.000. Untuk biaya total keseluruhannya adalah 200.000 ditambah 50.000 sama dengan 250.000. Next. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Pengertian dari aturan perkalian sendiri adalah pendekatan perkalian dalam statistika dan probabilitas digunakan untuk menghitung probabilitas dari 2 atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Kejadian bersyarat atau independen. Jika kejadian-kejadian tersebut independen, maka probabilitas gabungannya dapat dihitung dengan mengalihkan probabilitas masing-masing kejadian. Contohnya, seorang mahasiswa perlu memfotokopi beberapa dokumen untuk tugas kuliah. Ia memfotokopi 10 lembar dokumen untuk tugas mekanika teknik dan 15 dokumen untuk tugas teknik pengukuran. Biaya fotokopi adalah 500 perak per lembar. Berapakah masing-masing jumlah harga dari setiap lembar dokumen mata kuliah dan berapakah total uang yang dikeluarkan untuk memfotokopi semua lembar dokumen? Oke. Next, selanjutnya adalah total biaya fotokopi untuk tugas mekanika teknik adalah 10 lembar dikali 500 perak sama dengan 5.000. Dan selanjutnya, total biaya fotokopi untuk tugas teknik pengukuran sama dengan 15 lembar dikali 500 perak sama dengan 7.500. Next. Perkenalkan, nama saya Dwi Siti Fadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simple event dalam statistika dan probabilitas. Simple event atau kejadian sederhana adalah suatu kejadian tunggal yang tidak dapat dipecah lagi menjadi kejadian-kejadian yang lebih kecil. Simple event adalah hasil atau kejadian individu dari suatu percobaan atau eksperimen probabilitas, di mana hanya ada satu kemungkinan yang terjadi. Contohnya, dalam suatu kelas yang beranggotakan 20 mahasiswa, terdapat diskusi mengenai kesepakatan penggunaan kertas yang harus seragam dalam satu kelas di mata kuliah mekanika fluida. Berdasarkan voting di grup WA, mahasiswa yang memilih HVS atau A4 itu 2 suara, dan yang memilih polio adalah 11 suara. Jadi dapat disimpulkan probabilitas yang memilih HVS atau A4 yaitu 0,1, dan probabilitas yang memilih polio yaitu adalah 0,55.
Jadi, probabilitas memilih salah satu opsi adalah 0,65 atau 65%. Selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah aturan dalam suatu probabilitas yang digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian berdasarkan informasi atau kondisi yang sudah diketahui sebelumnya. Teorema ini menghubungkan probabilitas awal dari suatu kejadian dengan probabilitas yang baru setelah adanya bukti atau informasi tambahan. Contohnya adalah sebuah survei dilakukan terhadap 20 mahasiswa untuk mengetahui kebiasaan makan mereka. Data hasil survei menunjukkan informasi berikut. Mahasiswa yang menyukai makanan sehat yaitu 70 orang dan mahasiswa yang menyukai makanan cepat saji yaitu 40 orang dan mahasiswa yang menyukai kedua jenis makanan ada 20 orang. Notasinya adalah A itu sebagai mahasiswa yang menyukai makanan sehat dan B adalah mahasiswa yang menyukai makanan cepat saji. Data dan probabilitas. Probabilitas mahasiswa yang menyukai makanan sehat adalah 0,38 Probabilitas mahasiswa yang menyukai makanan sehat adalah 0,583 atau 58,3% dan probabilitas mahasiswa yang menyukai makanan cepat saji adalah 0,33 atau 33,3% dan probabilitas mahasiswa yang menyukai kedua jenis makanan adalah 0,167 atau 16,7% dan probabilitas mahasiswa yang menyukai makanan sehat jika mereka menyukai makanan cepat saji adalah 0,500 atau 50%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.